Mati kita, Pan. Lu sih, lu batu sih dibilanginnya. Parungkat, tenang dulu dong. Jangan panik dulu. Ntar juga abangnya balik lagi bawa penumpang. Yakin lu dia bakal balik lagi? Nggak tahu sih. Udah mending masuk dulu yuk. Siapa tahu emang beneran rame di dalam. Udah ayo deh. Ya udah ayo. Langkah mereka semakin dalam menelusuri jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering dan pohon-pohon rindang yang menjulang. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar deburan ombak di kejauhan dan sesekali angin laut yang menerpa dedaunan. Sekilas, pulau itu tampak seperti belum pernah dijamah. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Tak ada suara, tak ada lampu, tak ada kehidupan. Rasa khawatir yang awalnya samar, kini berubah menjadi kecurigaan. Mereka menyadari bahwa tidak ada sinyal telepon, dan perahu yang membawa mereka telah pergi. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan yang lain, menyatakan bahwa ini bisa saja hanya bagian dari atmosfer tempat tersebut, mungkin sebuah resort bertema alam liar atau ekoturisme. Namun, semua itu tetap tidak menjawab pertanyaan. Kenapa tidak ada seorang pun menyambut mereka? Setelah menyusuri jalan setapak selama beberapa menit, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampak seperti rumah utama atau kantor pengelola. Bangunannya terbuat dari kayu, berlumut, dengan cat yang mulai terkelupas. Pintu utamanya setengah terbuka, berderit saat ditiup angin. Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalamnya, ruangan itu tampak dibiarkan begitu saja, meja resepsionis kosong, kursi-kursi tertata berantakan, dan debu menutupi sebagian besar permukaan. Namun yang paling mencolok adalah foto-foto lama yang tergantung di dinding, menggambarkan berbagai tamu yang pernah menginap di tempat itu. Salah satu dari mereka menatap sebuah foto dengan seksama. Sosok pria berambut gondrong, mengenakan kemeja putih, berdiri di dekat pantai bersama seorang wanita. Wajah pria itu tak asing, sama seperti foto yang sebelumnya mereka tunjukkan ke penjaga penginapan. Itu adalah ayah dari salah satu anggota kelompok. Temuan itu menguatkan kecurigaan bahwa pulau ini memang terkait erat dengan misteri yang sedang mereka selidiki. Kini mereka sadar, pencarian mereka bukan hanya tentang mencari tempat menginap, melainkan menelusuri jejak masa lalu yang penuh bahaya. Malam mulai menjelang, dan langit berubah gelap. Tak ada penerangan. Mereka memutuskan untuk bermalam di bangunan tua itu karena tak ada tempat lain yang bisa dijadikan perlindungan. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki, pintu yang berderit padahal tak ada angin, dan bisikan samar yang seolah berasal dari dinding. Ketika sebagian dari mereka mulai tertidur dalam kelelahan, seseorang di antara mereka merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela. Sosok gelap, berdiri tak bergerak, menatap ke dalam. Tapi ketika dicek keluar, sosok itu lenyap tanpa jejak. Mereka kini tahu, pulau ini bukan sekadar sepia menyimpan rahasia yang lebih besar dan mungkin berbahaya. Jejak sang ayah ternyata membawanya ke tempat ini. Pertanyaannya, apakah ia masih hidup? Dan siapa sebenarnya Dewi, wanita yang terus disebut-sebut namun tak pernah muncul ke permukaan? Malam itu, udara di pulau menjadi semakin lembab dan pengap. Suara laut yang sebelumnya menenangkan kini terasa mengintimidasi. Mereka mulai menyadari bahwa tak ada jalan keluar. Perahu yang membawa mereka telah menghilang entah kemana, dan tidak ada sinyal untuk menghubungi siapapun di luar. Pulau itu terasa seperti jebakan yang perlahan menutup diri. Keesokan paginya, mereka memutuskan menjelajahi lebih dalam bagian lain pulau. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh keadaannya. Pohon-pohon seperti bergerak berubah posisi, jalan setapak yang sudah dilalui tiba-tiba menghilang, dan mereka beberapa kali kembali ke tempat yang sama tanpa sadar. Rasa panik mulai menguasai mereka. Pulau ini seperti tak ingin mereka pergi. Di tengah kebingungan, mereka menemukan sebuah bangunan tua lainnya lebih besar dan tampaknya lebih terawat dibanding yang pertama. Bangunan itu seperti bekas villa, dengan halaman yang dipenuhi tanaman liar, namun masih terlihat jejak kehidupan. Pintu terbuka perlahan dengan sendirinya saat mereka mendekat. Di dalamnya, aroma dupa menyengat. Suasana berubah, ruangan terasa dingin dan asing. Di ujung lorong,
Tampak seseorang berdiri membelakangi mereka, seorang wanita dengan rambut panjang mengenakan celana dan jaket coklat. Tanpa perlu banyak pertanyaan, mereka tahu siapa wanita itu. Aura yang terpancar darinya kuat, tenang, namun mengancam. Dialah Dewi, sosok misterius yang selama ini mereka cari. Sekaligus buronan yang dicurigai terlibat dalam hilangnya ayah salah satu dari mereka. Tatapannya tajam, namun tidak tergesa. Ia seakan telah menunggu mereka sejak lama. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala, dan beberapa lukisan aneh tergantung di dinding, menggambarkan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Dewi tidak berbicara sepatah kata pun. Namun tatapannya seolah berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. Suara-suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seakan berasal dari ruangan itu sendiri. Salah satu dari mereka mulai merasakan pusing hebat, jatuh terduduk, dan tiba-tiba seperti kerasukan matanya melotot. Tubuhnya gemetar. Dari mulutnya keluar kata-kata yang bukan miliknya, mengisahkan masa lalu, tentang ritual, tentang pengorbanan, tentang dendam yang belum selesai. Semua mengarah ke satu nama, Pak Rungkat. Ternyata, kedatangan mereka bukan sekadar kebetulan. Dewi memang mengatur semuanya. Ia tahu siapa yang akan datang, dan ia punya alasan untuk menarik mereka ke pulau tersebut. Di masa lalu, Pak Rungkat pernah menjadi bagian dari kelompok yang memburu Dewi dan keluarganya. Namun, kisah itu tidak sesederhana hitam dan putih. Dewi bukan sekadar pelarian. Ia korban dari kepercayaan yang dipelintir. Dan kini, ia ingin menyelesaikan semuanya. Bukan lewat kekerasan, tetapi melalui pengungkapan kebenaran yang selama ini ditutupi.